Di Korea Selatan, terdapat kisah memilukan yang dialami oleh seorang pekerja yang sampai bertahun-tahun kematiannya tidak mendapatkan kompensasi yang setimpal. Pada bulan Mei 2005, Wang Yumi, seorang wanita 21 tahun mengeluh sakit kepada orang tuanya, namun dianggap hanya sakit biasa. Hari demi hari, ia semakin merasa kesakitan sampai harus dirawat di rumah sakit. Hasil medis menunjukkan Yumi mengidap kanker darah atau leukemia. Menurut penuturan dokter, penyakit Yumi jarang ditemui pada wanita berusia yang masih terbilang belia. Biasanya leukemia seperti yang dialami Yumi itu ditemukan pada pria berusia 65 tahun ke atas. Setelah 2 tahun menderita kanker, Yumi akhirnya meninggal dunia pada tahun 2007. Dan orang tuanya perlahan mengetahui latar belakang Yumi bisa mengidap kanker. Yumi bekerja di Samsung pada tahun 2002. Terpaksa mundur dari sekolah karena ingin membantu ayahnya membiayai keluarga. Ayah Yumi hanya seorang supir taksi. Yumi adalah tipikal anak pekerja keras dan juga cerdas, hal yang memang dibutuhkan oleh Samsung. Yumi bekerja di pabrik semikonduktor Samsung. Setiap hari, ia harus berkutat dengan bahan-bahan kimia berbahaya. Inilah penyebab utama Yumi menderita leukemia, karena Yumi terpapar bahan kimia terlalu sering. Samsung sebagai perusahaan yang menaungi Yumi tidak memberikan pertanggungjawaban yang setimpal. Bahkan ketika masih sakit, Yumi tidak pernah dikunjungi oleh manajernya. Setelah orang tua Yumi melakukan penuntutan, akhirnya Samsung memberikan kompensasi berupa 5 lembar cek. Masing-masing cek senilai $1.000, padahal biaya medis Yumi sebesar $50.000. Samsung berdalih tidak ada dana cukup untuk mengganti biaya medis Yumi. 11 tahun kemudian, ayah Yumi dan ratusan kerabat korban lain dari paparan bahan kimia Samsung menuntut kompensasi. Akhirnya Samsung memberikan kompensasi sebesar $11,6 juta, yang artinya hanya $100.000 per keluarga. Padahal saat itu laporan keuangan Samsung menampilkan keuntungan sebesar $54 miliar. Di Korea Selatan, orang paling berkuasa bukanlah seorang politikus, namun seorang konglomerat. Samsung merupakan salah satu dinasti konglomerat di Korea Selatan yang menyumbang banyak keuntungan bagi negeri gingseng tersebut. Pada tahun 60-70-an setelah Perang Korea selesai, banyak warga Korea yang ingin meminjam uang untuk memulai usaha baru. Kemudian pemerintah membantu mencari dana pinjaman untuk mendukung bisnis lokal. Pemerintah kemudian mencari keuntungan dari hal tersebut. Hanya beberapa industri yang dapat berhasil sukses karena mendapat restu dari pemerintah Korea. Pemerintah membuat suatu industri dapat melakukan monopoli. Contohnya di industri otomotif dikuasai oleh Hyundai, industri elektronik dikuasai Samsung dan LG, industri telekomunikasi dikuasai SK. Berkat peraturan tersebut, istilah chaebol muncul. Chaebol adalah penerus dan pewaris dinasti suatu konglomerat di Korea. Keluarga konglomerat yang memiliki perusahaan akan secara langsung mengendalikan seluruh kesuksesan ekonomi di Korea. Tahun ini, 10 besar chaebol Korea memiliki aset hampir sepertiga dari bisnis Korea. Bahkan setengah dari seluruh saham Korea dimiliki oleh chaebol. Tahun demi tahun, posisi chaebol semakin kuat. Mereka bahkan bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Heather Cho atau Cho Hyun-ah, seorang anak dari pemilik Korean Air, salah satu orang kontroversial di Korea, yang pernah memaksa pesawat untuk segera lepas landas karena tidak berkenan dengan sajian yang diberikan oleh pramugari dan menuntut permohonan maaf dengan berlutut kepada Heather. Penumpang lain ikut marah karena menurut mereka, Heather menyalahgunakan kekuasaan dan menuntut agar kasus tersebut dibawa ke pengadilan. Namun Heather hanya dihukum 1 tahun penjara dan keringanan hukuman 5 bulan. Ada juga Chae Tae-won, CEO dari SK Group, sebuah perusahaan telekomunikasi terbesar di Korea. Pada tahun 2013, ia dihukum karena melakukan penggelapan secara ilegal, yaitu memindahkan uang perusahaan ke rekening pribadinya. Ia diberi hukuman 2 tahun penjara. Selama di sel tahanan, ia mendapatkan 1.700 kunjungan yang bermaksud untuk mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Ia juga mendapat keringanan hukuman dan dapat kembali menjadi CEO SK Group. 2 contoh tersebut hanya sebagian kecil kasus yang dilakukan oleh chaebol Korea. Banyak kasus seperti penggelapan pajak dan penipuan
namun mereka bisa mendapatkan keringanan hukuman atau bahkan tidak mendapat hukuman sama sekali. Pada tahun 1938, Samsung dikenal sebagai perusahaan perdagangan ikan kering senilai $25. Pendirinya, Lee Byung-chul, tidak tahu bahwa kedepannya Samsung menjadi perusahaan elektronik terbesar di dunia. Pertumbuhan Samsung diwarnai dengan kesepakatan-kesepakatan yang buruk. Salah satunya adalah anak-anak Byung-chul ditangkap karena menyelundupkan 50 ton sakarin ke Korea Selatan pada 1960. Satu dekade berikutnya, Lee Kun-hee ditangkap karena menyuap mantan presiden dan hakim untuk melakukan keinginannya. Ia dihukum 2 tahun dan diampuni oleh presiden saat itu. Presiden Park Geun-hye pada tahun 2016 tersandung skandal dengan Samsung. Lee Jae-yong sebagai penerus Samsung menyuap teman dekat presiden agar keluarganya dapat memiliki kendali penuh dari perusahaan. Setelah terekspos, Lee Jae-yong dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, namun sama seperti sebelumnya, ia mendapatkan keringanan hukuman dan Presiden Park Geun-hye harus mengundurkan diri. Lee Jae-yong adalah pewaris tahta Samsung yang setelah keluar dari hukuman sebelumnya, ia ditangkap lagi karena penggunaan narkoba. Kasus-kasus yang menjerat anggota dinasti Samsung nyatanya tidak dapat menghancurkan Samsung itu sendiri. Saat ini, Samsung masih menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia.